Senin 12 Januari, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nangro Aceh Darussalam menemukan 1.520 juta bibit tanaman kelapa sawit yang diduga palsu. Bibit sebanyak itu tidak mempunyai sertifikat benih dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan, Sumatera Utara. 8 dari 32 perusahaan penyedia bibit yang menang tender pengadaan bibit diduga menyediakan bibit palsu. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nangro Aceh Darussalam, Hanifah Afan mengatakan, hampir 60% dari total 3,2 juta bibit kelapa sawit yang diadakan pada tahun 2008 palsu dan tidak layak digunakan. Hanifah juga mengatakan bahwa temuan tersebut adalah hasil identifikasi dokumen bibit yang dibawa perusahaan-perusahaan itu. Setelah dilakukan pengecekan ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Medan, ternyata mereka tidak pernah mengeluarkan sertifikat untuk benih kelapa sawit dari perusahaan-perusahaan itu. Soal nomor 1. Apa pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Apa pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Soal nomor 2. Siapakah yang menemukan bibit kelapa sawit palsu tersebut? Siapakah yang menemukan bibit kelapa sawit palsu tersebut? Soal nomor 3. Kapankah bibit kelapa sawit palsu itu ditemukan? Kapankah bibit kelapa sawit palsu itu ditemukan? Soal nomor 4. Di manakah bibit kelapa sawit palsu itu ditemukan? Di manakah bibit kelapa sawit palsu itu ditemukan? Soal nomor 5. Siapakah nama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nangro Aceh Darussalam? Siapakah nama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nangro Aceh Darussalam? Soal nomor 6. Bagaimanakah akhirnya kasus bibit palsu ini bisa terungkap? Bagaimanakah akhirnya kasus bibit palsu ini bisa terungkap? Soal nomor 7. Di kota manakah Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS berada? Di kota manakah Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS berada? E. Berita kedua. Untuk pengerjaan soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 14. Kecelakaan lalu lintas. 1 orang tewas, 18 luka-luka. 1 penumpang bus tewas dan 18 luka-luka setelah bus Gaya Gembira bernomor polisi BE 2394 FC masuk jurang di Sukadahanan, Bandar Lampung. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 bulan 1, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, saat bus yang membawa rombongan wisatawan mendekati lokasi wisata Lembah Hijau. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung, Komisaris Polisi Andi Anizar, di tempat kejadian perkara mengatakan,
Bus itu berangkat dari Kota Bumi, Lampung Utara, Sabtu pagi. Bus tersebut disewa oleh rombongan ibu-ibu yang merupakan anggota Persatuan Penjahit Kota Bumi untuk mengantarkan mereka berwisata ke objek wisata Lembah Hijau di kawasan Sukadahanaham, Bandar Lampung. Dugaan sementara dari pihak kepolisian, bus terguling dan jatuh ke jurang akibat tidak sanggup mendaki tanjakan yang cukup tinggi. Soal nomor 8. Apakah pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Apakah pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Soal nomor 9. Siapakah yang mengalami kecelakaan dalam berita tersebut? Siapakah yang mengalami kecelakaan dalam berita tersebut? Soal nomor 10. Kapankah terjadinya kecelakaan tersebut? Kapankah terjadinya kecelakaan tersebut? Soal nomor 11. Pukul berapakah kecelakaan itu terjadi? Pukul berapakah kecelakaan itu terjadi? Soal nomor 12. Di manakah kecelakaan bus itu terjadi? Di manakah kecelakaan bus itu terjadi? Soal nomor 13. Mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Soal nomor 14. Bagaimanakah terjadinya peristiwa kecelakaan itu? Bagaimanakah terjadinya peristiwa kecelakaan itu? F. Berita ketiga. Untuk pengerjaan soal nomor 15 sampai dengan soal nomor 21. Bom bunuh diri tewaskan 23 orang. Seorang lelaki dengan bom yang dipasang di sekujur tubuhnya masuk ke sebuah acara pertemuan makan siang para pemimpin suku-suku Jumat 2/1 dan meledakkan bom bersama dirinya. Akibatnya tak kurang dari 23 orang tewas. Serangan tersebut terjadi di Yosifiyah, kota Baghdad, wilayah yang pernah dikenal sebagai segitiga kematian karena sangat tingginya angka kekerasan di wilayah itu. Menurut keterangan Kepala Militer Amerika Serikat, korban yang tewas sebanyak 23 orang dan 50 orang lainnya luka-luka. Pelaku pengeboman itu dilaporkan adalah seorang sepupu dari calon anggota provinsi yang sesungguhnya masih memiliki hubungan saudara dengan para korbannya. Soal nomor 15. Apakah pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Apakah pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut?
Soal nomor 16. Siapakah pelaku bom bunuh diri tersebut? Siapakah pelaku bom bunuh diri tersebut? Soal nomor 17. Kapankah terjadinya peristiwa pemboman itu? Kapankah terjadinya peristiwa pemboman itu? Soal nomor 18. Siapakah yang memberikan keterangan mengenai jumlah korban tewas dalam peristiwa bom bunuh diri tersebut? Siapakah yang memberikan keterangan mengenai jumlah korban tewas dalam peristiwa bom bunuh diri tersebut? Soal nomor 19. Di manakah peristiwa pemboman itu terjadi? Di manakah peristiwa pemboman itu terjadi? Soal nomor 20. Bagaimanakah terjadinya peristiwa bom bunuh diri tersebut? Bagaimanakah terjadinya peristiwa bom bunuh diri tersebut? Soal nomor 21. Berapa orangkah korban yang tewas dalam peristiwa bom bunuh diri tersebut? Berapa orangkah korban yang tewas dalam peristiwa bom bunuh diri tersebut? G. Berita keempat. Untuk pengerjaan soal nomor 22 sampai dengan nomor 28. Cuaca buruk, sebagian nelayan tidak melaut. Cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir memaksa sebagian nelayan di pantai utara Banten libur melaut. Pasokan ikan laut ke sejumlah pasar pun tersendat, bahkan berhenti. Berdasarkan pantauan kami, Selasa 13 Januari, para nelayan di Pelabuhan Karangatu, Kota Serang, Banten tidak melaut. Puluhan perahu kayu berukuran kecil hingga sedang ditambatkan begitu saja di muara sungai. Sebagian nelayan memilih libur melaut karena kondisi cuaca di laut masih buruk. Pak Heri, 36 tahun, seorang nelayan yang tinggal di daerah Pelabuhan Karangatu, mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena pekerjaan satu-satunya adalah melaut. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, Pak Heri terpaksa memancing di pinggir pantai. Selain Pak Heri, kami juga menemui Pak Lukman, 40 tahun. Karena tidak melaut, ia memilih beristirahat sambil memperbaiki jaring, perahu, dan alat-alat melaut lainnya. Ia hanya berharap semoga cuaca cepat kembali normal dan ia bisa kembali melaut. Soal nomor 22. Apakah pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Apakah pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Soal nomor 23. Siapakah yang dibicarakan dalam berita tersebut? Siapakah yang dibicarakan dalam berita tersebut? Soal nomor 24. Kapankah peristiwa yang dibicarakan dalam berita itu terjadi? Kapankah peristiwa yang dibicarakan dalam berita itu terjadi?
Soal nomor 25. Di manakah peristiwa yang dibicarakan dalam berita tersebut terjadi? Di manakah peristiwa yang dibicarakan dalam berita tersebut terjadi? Soal nomor 26. Mengapa para nelayan di Karangatu tidak melaut? Mengapa para nelayan di Karangatu tidak melaut? Soal nomor 27. Apa yang dilakukan para nelayan di Karangatu ketika tidak melaut? Apa yang dilakukan para nelayan di Karangatu ketika tidak melaut? Soal nomor 28. Siapakah nama dua orang nelayan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Siapakah nama dua orang nelayan yang dibicarakan dalam berita tersebut? H. Berita kelima. Untuk pengerjaan soal nomor 29 sampai dengan soal nomor 35. Sultan Hamengkubuwono ke-10 kembali tak hadiri konvensi DIB. Konvensi Nasional Calon Presiden yang digalang Dewan Integritas Bangsa atau DIB Selasa tanggal 13 Januari dilangsungkan di Surabaya. Namun seperti pada pemaparan visi misi pertama, Sultan Hamengkubuwono ke-10 tidak hadir. Acara hanya dihadiri oleh calon Presiden Bambang Sulistomo, Marwah Daud Ibrahim, Rizal Ramli, dan Yudi Krisnandi. Wisnu Broto, Ketua Panitia Penyelenggara Konvensi di Surabaya, mengatakan tidak ada konfirmasi dari pihak Sultan mengenai ketidakhadiran tersebut. Kemungkinan Sultan ada agenda lain yang membuat Sultan berhalangan hadir. Ketua Tim Sukses Sultan, Gari Nugroho, mengatakan kegiatan Sultan turun ke masyarakat sangat padat sejak 6 bulan terakhir dan tidak bisa ditunda. Tetapi Sultan tetap mendukung acara yang digalang oleh DIB tersebut. Soal nomor 29. Apakah pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Apakah pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Soal nomor 30. Siapakah yang dibicarakan dalam berita tersebut? Siapakah yang dibicarakan dalam berita tersebut? Soal nomor 31. Kapankah konvensi DIB itu diadakan? Kapankah konvensi DIB itu diadakan? Soal nomor 32. Di manakah konvensi DIB itu diadakan? Di manakah konvensi DIB itu diadakan? Soal nomor 33. Apakah yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwono X tidak hadir dalam konvensi DIB? Apakah yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwono X tidak hadir dalam konvensi DIB?
Soal nomor 34. Siapakah nama ketua tim sukses Sultan Hamengkubuwono X? Siapakah nama ketua tim sukses Sultan Hamengkubuwono X? Soal nomor 35. Apakah kepanjangan dari DIB? Apakah kepanjangan dari DIB? I. Berita ke-6 untuk pengerjaan soal nomor 36 sampai dengan soal nomor 40. Jalur kereta api terputus. Jalur kereta api lintas utara di Desa Brangbang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa 13 Januari terputus karena batu-batu penyangga rel tergerus air akibat banjir. Daerah itu kebanjiran akibat air sungai Cabean meluap. Banjir semakin parah setelah jumlah tanggul di sungai tersebut jebol. Menurut keterangan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PTKA Daerah Operasi 6 Semarang mengatakan bahwa dengan terputusnya jalur kereta api di wilayahnya mengakibatkan perjalanan dari arah Semarang menuju Surabaya atau sebaliknya terpaksa dialihkan melalui jalur Gundih Gambringan Cepu. Dengan pengalihan ini akibatnya perjalanan Semarang-Surabaya harus terlambat hingga 3 jam karena jalur yang diambil memutar. Soal nomor 36. Apakah pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Apakah pokok permasalahan yang dibicarakan dalam berita tersebut? Soal nomor 37. Kapankah peristiwa banjir itu terjadi? Kapankah peristiwa banjir itu terjadi? Soal nomor 38. Di manakah peristiwa banjir itu terjadi? Di manakah peristiwa banjir itu terjadi? Soal nomor 39. Apakah yang menyebabkan jalur kereta api itu terputus? Apakah yang menyebabkan jalur kereta api itu terputus? Soal nomor 40. Kemanakah jalur kereta api Semarang-Surabaya dialihkan? Kemanakah jalur kereta api Semarang-Surabaya dialihkan?